Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil laporan praktikum instalasi kamar hotel Job 3. Saya Dima Fanda Putra dengan NIM akhir 07 dari kelas B1. eh, Tanggal praktikum yang telah terlaksana adalah 14 April 2026. Eh, Oke, dan tujuan praktikum menggambarkan yang pertama, menggambarkan single line diagram atau SLD dan sistem pengawatan instalasi penerangan hmm, dan tenaga kamar hotel. Merangkai instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan aman dan rapi dan benar. Nomor ketiga, melakukan pengukuran tahanan isolasi sistem instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan baik, aman, dan benar. Lanjut. Peralatan dan bahan praktikum. Peralatan yang digunakan dalam praktikum dan diantaranya adalah yang pertama untuk alat multimeter, bank, tang potong, tespen, alat ukur, kelistrikan lainnya, dan lain sebagainya. Untuk bahan, kabel NYA. Kabel NYA terdiri dari tiga, kabel NYA merah, biru, sama kuning strip hijau untuk ground. Uh, ada terminal kabel, saklar RFID, saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar, stop kontak, fitting lampu, lampu, dan oh ya ini ada tambahan MCB satu pas 2 ampere 2 buah ya. Dan selanjutnya langkah-langkah instalasi. Yang pertama, persiapkan bahan dan peralatan. Menyiapkan keseluruhan komponen yang dibutuhkan seperti kabel, saklar, stop kontak, dan lain sebagainya. Pastikan semua alat ukur seperti multimeter dalam kondisi baik dan terkalibrasi dengan benar. Yang kedua, pemasangan kabel sesuai diagram. Melakukan pemasangan kabel mengikuti diagram instalasi yang telah dirancang. Memastikan jalur kabel rapi, aman, dan sesuai dengan standar kelistrikan yang berlaku, yaitu PUIL 2011. Pemasangan saklar dan stop kontak pada posisi yang telah ditentukan sesuai diagram instalasi. Pastikan kabel terhubung dengan benar pada terminal dan kencangkan baut pengikat dengan kuat. Pengujian instalasi menggunakan alat ukur untuk memastikan tidak ada konsleting. Lakukan pemeriksaan keselamatan keseluruhan ya, sebelum menyalakan sumber listrik utama. Pengamatan, pengamatan dan pengukuran. Ya, hasil pengukuran yang telah saya lakukan, pengukuran parameter tegangan ya, tegangan listrik stabil di 217 volt. Eh, Titik awal yaitu pada titik box PHP, tegangan terbaca 217 volt. Dan titik akhir yaitu ujung pada instalasi terbaca 217 volt. Eh, Tidak ada drop tegangan pada sistem instalasi karena berarti instalasi cukup baik ya. Hasil pengukuran arus. Arus listrik keseluruhan diukur pada jalur sebelum masuk PHP yaitu 0,40 ampere ya. Arus pada lampu seri yang bisa terang redup adalah 0,22 ampere. Arus pada kontak-kontak adalah 0 ampere. Karena
0 ampere karena tidak terpakai, belum terpakai. Tidak ada arus yang cukup besar pada sistem instalasi karena cuma instalasi sederhana. Hasil pengukuran parameter kelistrikan tahanan isolasi pada instalasi listrik. Tahanan pada fasa netral adalah OL, yaitu tidak terhubung sama sekali. Fasa ground OL, ground netral OL. Instalasi dalam kondisi aman, tidak ada kebocoran isolasi. Gambar wiring diagram. Nah, berikut gambar wiring diagram. Nah, ini adalah sumber sumber fasa dan netral menuju KWH meter, KWH meter menuju PHB, blok hubung bagi. Nah, yang biasanya membagi beban dari MCB PHB menuju ke saklar RFID. Dari output saklar RFID atau load beban dari saklar RFID menuju ke kontak-kontak, saklar seri, saklar tunggal, dan saklar tukar. Untuk output sendiri, output saklar seri yang pertama ke lampu TL, yang kedua ke lampu pijar, yang output saklar tunggal uh, ada cuma satu, yaitu menuju ke lampu 3. Untuk saklar tukar ada 2 buah. Sistem dari saklar tukar tersebut memakai sistem lampu terang redup. Terang ketika lampu 4 menyala dan lampu 5 padam. Redup ketika kedua lampu menyala. Eh, Rangkaiannya seperti ini. Input dari saklar tukar, outputnya langsung masuk ke input saklar tukar 2, output 1 ke serian dari lampu 4 dan 5. Output 2 saklar tukar 2 ke lampu 5. Oke, kita lanjut. Ini gambar singleton diagram dari sumber MCB KWH Gepok PHP. Di sini ada 3 kabel fasa netral ground. Yang menuju ke lampu TL ada 2 kabel fasa netral. Yang menuju lampu 2, 3, 4, 5 sama semua fasa netral ground. Yang berbeda cuma di lampu 4 dan 5. Di sini karena seri ya, yang lampu 5 adalah fasa-fasa. Jadi netral dari sini masuk ke lampu 4, keluar fasa lampu 4, kita seri ke netral lampu 5, fasa lampu 5 kita masukkan ke saklar tukar 2. Begitulah. Oke, kita lanjut. Hasil utama praktikum. Instalasi kelistrikan berhasil berfungsi dengan sempurna ya. Tekanan listrik stabil tercatat pada 217 volt dalam batas aman standar PLN ya. Jadi standar PLN itu sebenarnya 220, kita drop 217, drop 3 volt. Itu drop dari sumbernya ya. Sebelum KWH sudah drop. Arus yang mengalir sebesar 0,40 ampere
Semua sambungan kabel terpasang rapi dan aman memenuhi standar keselamatan instalasi. Hasil pengukuran menunjukkan tidak ada kebocoran arus atau resistansi sambungan dalam batas normal. Membuktikan keberhasilan praktikum instalasi kelistrikan. Analisis dan diskusi berdasarkan hasil praktikum instalasi kelistrikan yang dilakukan telah sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Kualitas sambungan kabel sangat mempengaruhi kestabilan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Sambungan yang rapat dan kokoh menghasilkan resistansi rendah hingga meminimalkan rugi-rugi daya listrik. Faktor utama yang menyebabkan kecilnya rugi-rugi daya adalah penggunaan kabel pentingnya secara berkala dan tidak dapat diabaikan yang ini berfungsi untuk mencegah kecelakaan kerja dan memastikan instalasi berusia optimal dan dalam jangka panjang. Aspek keselamatan yang pertama, memastikan sumber listrik sebelum pemasangan. Ya, menggunakan alat pelindung diri APD seperti wear pack ya, dan sepatu safety. Dan nomor tiga, sarung tangan dan kacamata safety. Nomor empat, memastikan sambungan kuat dan rapat, memeriksa isolasi kabel dengan baik, tidak bekerja dalam kondisi basah ya, kering. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum instalasi kelistrikan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instalasi kelistrikan dapat dilakukan dengan prosedur yang benar dan aman apabila mengikuti langkah-langkah standar. Pengukuran dan pengujian sangat penting untuk memastikan instalasi berfungsi optimal dan mencegah kecelakaan. Pemahaman teori dan praktik harus seimbang untuk mencapai hasil terbaik dalam pemasangan instalasi listrik. Kedisiplinan dalam mengikuti langkah kerja secara sistematis terbukti meningkatkan keselamatan kerja dan kualitas hasil instalasi. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih.